selanjutnya saya serahkan kepada abahnya yang akan menyampaikan firman Allah. Silakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengambil tema mengampuni diri sendiri. Mengampuni diri sendiri yang senantiasa secara tidak langsung kita itu menyayangi diri kita sendiri, menyayangi tubuh kita sendiri. Tapi kadang kita itu lupa, kadang kita itu luka batin, kadang kita itu mengalami sesuatu yang membuat kita itu berbuat dosa, membuat kita itu rusak gambar diri kita, sehingga mau tidak mau kita itu langkah akhirnya adalah bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita melihat banyak orang yang gak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dan kalau kita ketemu orang yang demikian, orang yang tidak bisa mengampuni diri sendiri, itu bagaimana orang tadi harus kita layani secara terus-menerus, secara tidak semu-semu. Bahkan kalau orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, itu nggak akan pulih-pulih kesadarannya terhadap dirinya, kecintaannya terhadap dirinya. Dia lupa bahwa kita itu adalah anak kesayangan Tuhan. Kita kadang orang tadi lupa bahwa kita itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Kalau ada yang nggak beres pada diri kita kalau gimana ya, saya harus hidup untuk tahu gambar diri saya siapa, maka hidup kita nggak akan happy, hidup kita tidak akan bisa merasa nyaman, dikejar-kejar dosa, dikejar-kejar penyesalan. Kita semua harus tahu bahwa ada satu pribadi yang patut kita ampuni, ada satu pribadi yang patut kita ampuni, karena pribadi tadi sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Siapa? Satu orang tadi adalah diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kalau kita menerima diri kita apa adanya tanpa kita melakukan perubahan yang signifikan. Kita harus hanya tahu bahwa hidup kita pasti diampuni. Sebesar apapun dosa kita, pasti kita diampuni Tuhan. Nah, pengampunan diri kita sendiri itu berarti kita mengoleskan darah Yesus atas batin kita yang terluka, mengoleskan darah Yesus di area yang gagal, dan menerima kasih anugerah Tuhan dari Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai ayat 21. Demikian bunyinya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada telah kita tempuh.
saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kulakukan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang-orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Mereka memuliakan mereka ialah aib. Mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita ialah di dalam surga. Dan dari situ kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Amin. Baiklah, saya akan menguraikan satu persatu dari ayat bagaimana yang Paulus katakan. Pada ayat ke-12, saya menguraikan ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga memenangkan, karena aku pun telah ditangkap. Di ayat 12 ini kita tahu kita sekarang ini lagi usaha adalah bagaimana selangkah demi selangkah kita menjalani hidup kita. Dalam menjalani perjalanan kita, dan terkadang dari kecil-kecil tadi kita harus belajar dan kita harus tahu diri kita itu lagi aktif enggak, diri kita itu lagi gandol Gusti apa tidak, atau kita hanya mementingkan, oh saya bisa, saya kuat, saya mampu, akunya yang dipunjukkan, dan seolah-olah tanpa Tuhan aku bisa kok, padahal kita gak bisa menurut kedagingan kita lagi OTW menuju kesempurnaan, tapi kadang secara gak langsung kita melakukan dosa. Saya kadang kalau mendengar orang berkata, oh aku tidak sengaja berbuat dosa. No, tidak ada dosa yang tidak disengaja. Oh tidak sengaja saya melakukan perbuatan itu. Tidak mungkin. Kalau kita ngomong dosa tidak sengaja, tapi kalau kita selalu melakukan sesuatu yang berdosa, hati kecil kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita merasa, menyesal ya berbuat itu, menyesal ya aku telah melakukan itu. Nah, maka kalau kita sudah tahu kita berbuat dosa demikian, kita bangkit, kita bertobat. Janganlah kita melakukan lagi, mengulangi lagi. Kita jatuh pada dosa yang sama. Nah, itu namanya mempermainkan Tuhan. Jangan mengatakan, oh Tuhan itu selalu memaafkan aku. Aku setelah berbuat dosa, aku datang ke Tuhan minta ampun. Aku mengutuskan Tuhan, aku terus loh. Setelah dia merasa dia diampuni Tuhan, dia berbuat dosa lagi, dosa yang sama lagi. Jangan sekali-sekali kita melakukan hal yang demikian. Nah, atau kalau seseorang itu melakukan perbuatan dosa, janganlah menghukum diri sendiri. Aku orang yang berdosa. Aku sudah ini pernah saya dengar pada warga saya di kampung,
yang dia dalam hidup seorang ibu, dia terjerumus dalam dunia nakal, jadi wanita pemimpin. Memang dia sudah bertobat. Setelah dia menikah, diangkat oleh salah satu warga saya, dia bertobat. Tapi saya melihat kehidupan ibu tadi. Dia senantiasa misalnya, dia ikut kegiatan ibu-ibu ini di sini, dia mesti bilang, diterimakah saya sama ibu-ibu? Saya bekas orang nakal. Diterimakah oleh masyarakat? Saya orang nakal. Kita kalau melihat contoh yang demikian, saya sebagai gembala dalam suatu PD saya datang dia, saya ajak berdoa, saya ajak berguru, tetapi ibu tadi selalu mengatakan saya ini bekas orang nakal, apakah bisa? Jadi kita injili yang baik, kita kuatkan imannya, kita ajak dia ke persekutuan. Bahkan dia datang ke rumah saya pada saat PD, dia nggak mau duduk di antara pertengahan, pasti dia mojok. Sehingga saya katakan, ayo sini dekat saya, ayo penyembahan. Lama. Berapa bulan yang lalu, saya mendengar laporan dari anaknya. Anaknya mengatakan, Bu Tanti, mama saya nih pergi dengan temannya Papa. Tapi kalau Papa ini tahu, bagaimana? Anaknya sudah remaja, sudah umur 18 tahun. Wah, dalam hati kecil saya, orang ini belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Apa yang saya lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, kalau orang tidak bisa atau sulit mengampuni diri sendiri, maka orang tadi harus benar-benar mendapatkan tuntunan, harus mendapatkan pendampingan, sehingga dia akan mengekal jati dirinya. Singkat cerita, dia waktu datang, masih datang, dia pikir saya, dia datang ibadah. Terus setelah ibadah selesai, saya tarik sendiri, saya ajak sendiri, saya coaching dia. Sebagai coach, kita kan harus tahu bagaimana melihat sela-sela berbicara. Saya begitu kaget saat dia berbicara pada saya. Loh Bu, saya sudah berbuat salah, saya pernah berdosa. Ya pasti masyarakat itu sudah menghukum saya. Jadi tidak apa-apa lah Bu, sekali saya tidak punya uang, saya berbuat itu lagi. Tuhan Yesus, saya sudah. Janganlah ikut mengulangi dosa yang sama. Berdamailah dengan diri itu sendiri. Akulah kekurangan. Katakanlah saya akan mendukung. Serahkan, kalau aku tidak mampu, Tuhan menghadapi dunia ini. Tetapi itu harus sayang pada diri itu sendiri. Kalau itu melakukan yang demikian, itu tahu kan akibat dari dosa, itu perbuatan dosa. Saya katakan tadi, kadang orang mengatakan, oh tidak sengaja, karena tekanan keuangan, karena tekanan ini saya berbohong, saya berbuat dosa. Berdamailah dengan diri sendiri, ampuni. Sudah langsung, saya mengatakan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan senang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Setelah apa yang saya katakan tadi, ini berlanjut. Awal bulan kemarin, dia mencoba bunuh diri. Karena suaminya tahu bahwa dia pergi dengan teman. Dia mencoba bunuh diri. Dia makan dicampur dengan itu loh, beras merah yang racun. Terus itu, kebetulan saya pas ada itu hari Sabtu. Untung dia tidak meninggal. Puji Tuhan cepat tertolong karena kita tetap dengan rumah sakit di Lusaka. Pas saya datang ke rumah sakit itu, pas sadar. Besoknya saya baru datang, maka suami, anaknya, 2 anak dan suaminya dan ibu tadi, saya hanya bilang, ibu tahu Tuhan Yesus, ibu kenal Tuhan Yesus, Bapak juga kenal Tuhan Yesus, kedua putranya.
separah-parahnya penderitaan, separah-parahnya, seputus asanya permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Jangan pernah bunuh diri. Karena bunuh diri itu adalah melawan kodrat Tuhan. Kalau saya boleh ngomong singkat, bunuh diri itu sepertinya terjun langsung ke dalam neraka. Tuhan mengatakan, siapa kau? Aku tidak kenal engkau, aku belum memanggil engkau, kok kamu sudah datang kepadaku? Belum waktu. Karena orang yang bunuh diri itu pernah waktu saya kuliah dulu kemarin ada dosen sama saya. Waktu saya dosen BN, dosennya Bapak BN itu ada teman saya yang mengatakan, Pak, orang kalau bunuh diri, apakah itu masuk ke surga? Dengan berbagai dalil dan berbagai apa mengatakan itu melawan kodrat dunia. Kalau mengatakan tidak, maka dia masuk ke neraka. Apapun yang terjadi melawan kehendak. Nah, makanya saya mengatakan dari seberat apapun, setidak mampunya kita menghadapi problematika hidup, jangan sekali-sekali melakukan bunuh diri. Karena bunuh diri itu adalah secara langsung terjun payung bebas langsung ke neraka. Dia menghakimi dirinya sendiri bahwa dia orang yang berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu semua ada bermasalah, jangan sekali-sekali Bapak Ibu menyendiri, menjauh dari kumpulan-kumpulan, menjauh dari Tuhan apalagi. Itu semakin menyiksa diri sendiri. Mungkin kejadian itu kejadian yang menimpa orang lain yang saya ceritakan dari yang pertama, atau kejadian yang menimpa keluarga dekat kita. Misalnya saya dengan beberapa keluarga mau pergi ke libur ya dekat-dekat ke mall atau kemana. Tiba-tiba kita rombongan 2 orang, keluarga suami saya 1 dan keluarga kami. Tiba-tiba di seizin Tuhan, mobil daripada keluarga suami saya itu mengalami kecelakaan. Nah, di situ ada terngiang atau terdengar oleh saya, ada salah satu keluarga mengatakan, kalau saja kita tidak melewati jalan kaki, kalau saja kita tadi tidak berangkat siang atau berangkat pagi-pagi, pasti masalah atau kecelakaan itu tidak akan terjadi. Kalau atau seandainya. Nah, kita itu bukan Tuhan. Itu bukan Allah yang tahu apa jalannya manusia, apa yang akan terjadi, selanjutnya apa yang terjadi, kita tidak tahu. Jadi yang terjadi mengalir saja. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, kalau itu diucapkan berarti kita masih belum ada Gusti. Kita itu percaya, kita tatap masa depan kita, bukan kita melihat yang ada di belakangku. Pada ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi seperti saya katakan tadi, jangan mengatakan seandainya. Kalau tadi kita berangkat pagi-pagi kan jadi masalah ini. Tadi kenapa harus nyelip-nyelip kendaraan? Terjadilah semacam itu.
dengan kita jangan pernah, ya sudah terjadi, ya terjadilah. Kalau sudah terjadi, ya kita tuh harus mencari solusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jangan ada salah satu dari keluarga itu menyesal, yang sopirnya tadi, drivernya itu adik. Aduh, dia merasa bersalah sekali. Dia super merasa bersalah sampai salah satu keluarga di situ ada yang kakinya patah. Dia merasa, oh, karena saya, akibat saya, karena saya. Saya cuma bilang pada saat itu, semua itu rencana. Mari kita berbenah diri, mari kita melihat bagaimana selanjutnya yang akan kita lakukan. Janganlah kamu duduk dengan ketakutan terus. Janganlah kita kalau merasa bersalah, terus kita dikejar-kejar terus. Dan yang sangat amat sama. Kamu tidak happy hidup itu. Padahal Tuhan mengajarkan hati yang gembira adalah Allah. Dengan hati yang khawatir, dengan hati yang dikejar-kejar dosa, dengan hati yang tidak happy, tidak damai, bagaimana kita bermesraan dengan Tuhan? Bagaimana kita melakukan ibadah, memuji, memuliakan? Tidak enak, sungguh tidak enak. Kalau kita mensyukuri ya Tuhan, itu mungkin sudah jalan dan gerak Tuhan. Tunjukkan padaku Tuhan, bagaimana aku harus menyelesaikan, berikan aku hikmat untuk bisa berkata-kata yang baik. Dan kejadian-kejadian semacam itu bagi saya khususnya, dengan saya melihat berbagai macam kejadian yang ada, itu sebagai bahan doa saya, itu sebagai bahan doa saya dan bahan renungan saya, bahwa kita boleh ikut menunjukkan berduka cita atas musibah yang dialami oleh orang lain yang kita lihat. Tetapi berduka cita dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan penghiburan, dengan kita memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, kita kuatkan. Dan kita memberikan arahan semacam itu untuk mereka tidak terlalu takut dan menatap masa depan. Dan kita merasa apa yang terjadi pada orang lain itu tidak akan pernah terjadi pada kita. Tidak ada kejadian yang sama plak, tidak ada. Tidak ada yang kembar siang, tidak ada. Kejadian yang menimpa orang lain menjadi pembelajaran pada diri kita. Kita perlu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Dapat kita saling menguatkan dengan cara yang bagaimana? Dengan cara kita mengikuti dalam persekutuan, mengikuti dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti, yang kita nyaman, yang kita merasa aman. Kalau kita tidak mengikuti ibadah-ibadah atau persekutuan, kita tuh rasanya hampa. Saya tuh merasa sendiri pada bulan Oktober, November, Desember, awal pertengahan Oktober sampai Desember, saya dibiarkan ada untuk menyelesaikan kuliah saya. Ketika saya itu, saya merasa, wow, tugas saya bertumpuk-tumpuk yang harus selesai, disertasi yang harus saya kerjakan. Sehingga saya, Bapak Ibu melihat saya akhir-akhir ini kan bulan Desember kemarin sampai saya tidak ikuti ibadah, saya tidak ikut. Hati saya rasanya apa? Jujur ya di atas ya. Saya gak dicas hidup saya. Sebenarnya berkeluh sama laptop, berkeluh pada permasalahan, berkeluh itu. Lalu doa pagi, bangun tidur pagi, minggu ke ibadah, itu rasanya hampa. Saya menghadapi permasalahan yang saya disikut dengan teman, bagaimana disertasi saya ditolak, bagaimana itu rasanya, sepertinya kok mantel. Saya itu bisa. Kadang itu saya kemarin sempat timbul. Yang dia lulus, saya loh yang lebih bisa dari dia, dari pengalaman. Kok lulus dia? Nah, dosa yang saya setelah itu saya kok sempat berkata demikian ya. Saya kok sampai ngomong demikian. Ya, makanya saya kalau ada orang yang mengatakan, wih saya nggak sengaja buat dosa, nggak ada. Dosa itu pasti disengaja dan tahu kenapa tahu kita.
menyesal ya saya mengatakan demikian. Kemudian saya cari. Kenapa saya bisa melakukan? Kenapa dari mulut saya terlontar satu jawaban saat pada saat saya berdoa. Saya melihat wajah kembali suruh berdoa. Saya berdoa ampunilah Tuhan. Saya lupa dengan Tuhan. Itu kalau kita melakukan Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Sehingga saya bilang, wow, saya kembali lagi berkata. Dan dipuji Tuhan setelah semua selesai dan yang disertai saja. Dan itu ya saya akan kembali ke komunitas saya, saling sharing, saling mendengarkan, saling doa. Itu yang melakukan kita. Oke, di ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Dan lagi saya mengatakan, jika kita jatuh, jangan pakai perasaan, bangkit dari kejatuhan kita, menyadari saya jatuh ini karena apa? Bangkit. Terus saya bangkit. Saya lupa menjauhi persekutuan tadi. Bangkitlah lagi. Kalau kita jatuh dalam masalah keuangan, kita bisa solusi apa? Dan jangan mengulangi lagi. Lah kalau mengulangi lagi itu bukan lagi bodoh, tapi beban. Jatuh lubang yang sama, jatuh dalam permasalahan yang sama. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengampuni diri sendiri, berdamai dengan diri kita. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan oleh Allah juga kepadamu. Di sini mengandung makna, marilah kita berpikir seimbang. Kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan cukupi. Pasti Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Seturut dengan kehendak. Percaya saja, mengalir saja. Kadang orang ketakutan. Bagaimana pagi, siang, sore, malam dia bekerja, sampai pekerjaan dibawa ke rumah, sampai lupa jam-jam doa dengan Tuhan. Jangan lakukan itu. Kita harus tahu bagaimana yang harus kita pikirkan yang di atas, perkara-perkara yang di atas. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita melaksanakan kehendak Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang mulia. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Pikir-pikir kita akan kita tempuh yang baik akan seimbang jika kita diampuni Tuhan. Kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Tuhan mengajarkan itu. Ampunilah kesalahan kami seperti kamu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Duduk pada doa Bapa kamu. Diampuni dan mengampuni. Mengampuni diri sendiri itu yang amat sangat harus dan wajib kita lakukan. Kita bisa saja digoda oleh keluarga, suami atau istri. Dia juga dipermasalahkan oleh anak. Tapi kita menerima mereka sepaket. Seperti kita jadi suci pernikahan, akan menerima dengan segala suka dan duka, dalam suka dan duka, dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan. Tidak ada pribadi yang sama dengan kita, tidak ada orang kebahagiaan. Kita menerima teman, kita menerima keluarga, suami, anak, mertua, menantu, saudara. Kita tahu, orang ini kelemahannya di sini. Orang ini kelebihan di sini. Bagaimana kita menempatkan diri? Juga diri kita sendiri, kita kan tahu kita ini kelemahan kita itu apa. Ayat 17, 18, 19. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang jadi teladan bagimu.
Karena seperti yang telah kerap kali kulakukan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak yang orang hidup sebagai seteru bagi salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka, jalan air. Mereka pikirkan, mereka semata-mata tertuju kepada perkara bumi. Bapak Ibu sekalian, janganlah kita terlalu memperhatikan kampung tengah kita. Perut itu adalah kampung tengah. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencari berkat itu. Kalau kita sebagai orang tua, janganlah mencari berkat, memberi kampung tengah keluarga kita dari uang-uang yang tidak. Kita tahu kemampuan kita, kita tahu kapasitas kita tahu bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Bisa saja bila melihat anak-anak kita butuh itu, tetapi kita tidak mencoba, wah Tuhan ini tidak mengabulkan segala doa-doa saya, tidak mengabulkan segala keinginan saya. Keluarga saya membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, dengan kita tahu kelemahan kita, ayo kita menerima siapapun yang dekat dengan kita dengan berdamai, dengan kita itu sama. Ayat 20 dan 21, karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh-tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada diri. Bapak Ibu, kita diciptakan itu segambar Tuhan. Apa yang kita bisa lihat dari ajaran-ajarannya, yuk kita lakukan bersama. Kegagalan yang kita alami, kekurangan, segala apa yang belum kita capai, marilah kita bawa semuanya itu kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang serupa dengan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita menerima siapapun yang dekat dengan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan jangan pernah kita menjauh dari perkumpulan-perkumpulan ibadah, dan dari sanalah kita akan tetap setia dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkah. Sekian dukungan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.